Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Saya harap kita dalam keadaan baik-baik semuanya. Nah, eh, kita lanjutkan pembelajaran kita di matematika ekonomi. Nah, bagaimana pemahaman kalian tentang materi fungsi linier? Saya harap kita semua sudah paham ya. Dan kalau belum paham, silahkan saksikan materi fungsi linier di video sebelumnya. Nah, selanjutnya sekarang kita akan menjelaskan atau menerangkan tentang materi dari fungsi permintaan, fungsi penawaran, serta harga keseimbangan. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang fungsi permintaan. Permintaan terhadap suatu barang atau jasa biasanya dipengaruhi oleh berbagai faktor. Antara lain, itu ada harga barang lainnya yang sejenis, pendapatan, dan selera dari konsumen atau pembeli. Dalam hal ini, kita hanya melihat keterkaitan antara permintaan suatu barang dengan harga barang itu saja. Sedangkan faktor-faktor lain seperti harga barang lain, pendapatan, dan selera, dan lain sebagainya, itu kita abaikan. Dan faktor lainnya kita anggap tetap. Nah, jadi fungsi permintaannya dapat digambarkan ke dalam sebuah fungsi permintaan. Dengan demikian, fungsi permintaannya bisa kita tuliskan sebagai berikut. QD sama dengan FP, fungsi dari harga, atau P sama dengan FQD, fungsi dari kuantitas. Atau bisa kita panjangkan persamaannya, QD sama dengan A kurang BP, atau P sama dengan A kurang BQD. Jadi persamaannya bisa dalam persamaan kuantitas, bisa juga dalam persamaan harga. Nah, keterangannya Q adalah jumlah barang yang diminta, P adalah harga barang per unit, A itu adalah angka konstanta berupa angka, B itu gradien atau kemiringan. Nah, syarat mutlak sebuah fungsi permintaan biasanya nilai A itu harus positif dan nilai B biasanya negatif. Nah, untuk membuat sebuah fungsi permintaan biasanya diketahui harga suatu barang dan jumlah kuantitas barang yang diminta. Nah, untuk membuat persamaan permintaannya, cara mencarinya dengan rumus di bawah ini. P dikurang P1 dibagi P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 dibagi Q2 dikurang Q1. Atau P dikurang P1 sama dengan P2 dikurang P1 dibagi Q2 dikurang Q1 dikali Q dikurang Q1. Di mana Q dikurang Q1 dibagi Q2 dikurang Q1 sama dengan B. Ya, jadi kalau misalnya kita ingat materi minggu lalu tentang persamaan fungsi linier, ya B ini merupakan gradien atau tingkat kemiringan, gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya diketahui ada dua buah titik ya atau dua buah harga. Harga yang pertama kita bilang P1, maka jumlah yang diminta adalah Q1. Kemudian ada harga kedua, kita sebut P2 dan ada kuantitas barang yang kedua disebut Q2. Oke. Nah, secara umum bentuk dari gambar grafik seperti ini. Nah, ada beberapa buku yang
membuat Q atau kuantitas berada di sumbu X dan P atau harga berada di sumbu Y. Ya. Nah, di beberapa buku ekonomi dibuat P itu berada di sumbu X dan Q berada di sumbu Y. Ya. Jadi, ketika mau menggambar grafik bebas, yang penting aturannya menggambar grafiknya tetap diikutin. Jadi mau meletakkan Q di posisi sumbu X atau mau meletakkan harga di posisi sumbu P. Oke, sampai di sini cukup paham ya. Ini gambar grafik fungsi permintaan. Nah, biasanya fungsi permintaan bergambar seperti ini ya. Nah, kalau kemiringan permintaan 0 berarti ya tidak ada permintaan. Kalau kemiringan permintaan tertentu ya berarti barangnya biasanya tidak terbatas. Gitu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke contoh sebuah fungsi permintaan. Nah, contoh soalnya seperti ini. Jika ada harga barang Rp60 per unit, maka jumlah permintaannya 20 unit. Kemudian, jika harga barangnya Rp40 per unit, maka jumlah permintaannya 30 unit. Nah, ditanya, tentukan persamaan dari fungsi permintaan tersebut. Nah, diketahui tadi harga pertamanya 60 unit. Harga pertamanya Rp60 per unit. Harga keduanya Rp40 per unit. Berarti P1-nya 60, P2-nya 40. Yang kemudian, barangnya yang pertama 20 unit, yang ketiga 30 unit. Maka Q1 20, Q2 30. Nah, kita masukkan ke rumus P kurang P1 sama dengan Q kurang Q1 dibagi P2 kurang P1 sama dengan Q2 dikurang Q1. Maka bisa kita lihat P dikurang 60 dibagi 40 kurang 60 sama dengan Q kurang 20 dibagi 30 kurang 20. P kurang 60 dibagi 20 sama dengan Q kurang 20 dibagi 10. Kita kali silang. P kurang 60 dikali 10 dengan Q kurang 20 dikali negatif 20. Maka hasilnya 10P dikurang 600 sama dengan 20Q ditambah 400. Ya. Kemudian kita sederhanakan lagi, 10P kurang 600 sama dengan minus 20Q tambah 400. Jadi 10P kurang 20Q tambah 400 tambah 600. Jadinya 10P sama dengan 20Q tambah 1000. Oke, sampai di sini cukup jelas ya. Ikuti petunjuknya dari sini sampai kemari. Ya, pelan-pelan. Jangan lupa perhatikan tanda baca, tanda positif, tanda negatifnya. Ya, pindah ruas dari posisi kanan ke kiri. Jangan lupa diperhatikan. Oke, kita lanjutkan. Nah, maka jadinya 10P sama dengan minus 20Q tambah 1000. Nah, kita samakan penyebutnya supaya P-nya jadi 1 ya. Maka kita bagi 10. P sama dengan minus 20Q tambah 1000 per 10. Maka P jadi sama dengan minus 2Q tambah 100. Atau P sama dengan 100 dikurang 2Q. Nah, ini dia fungsi P-nya terhadap Q. Nah, gimana kalau misalnya kita mau merubah jadi fungsi Q terhadap P? Nah, kita tinggal kembalikan. Maka P sama dengan 100 kurang 2Q. 2Q sama dengan, kita pindah posisi, 2Q sama dengan 100 kurang P. Nah, kita bagi 2 supaya Q-nya jadi 1. Maka Q sama dengan 50 kurang setengah P atau 0,5 P. Jadi fungsi permintaan
dari jika harga barang 60 dan barangnya 20, dan jika harga barang 40 dan barangnya 30, maka fungsi permintaannya adalah P sama dengan 100 kurang 2Q, atau Q sama dengan 50 kurang setengah P. Oke, cukup jelas ya. Nah, kita kerjakan pelan-pelan ya, dan jangan sampai lupa tanda matematisnya positif atau negatifnya. Oke, selanjutnya kita menggambar grafik. Ya, kita gambar grafik dari fungsi P sama dengan 100 kurang 2Q atau Q sama dengan 50 kurang setengah P. Nah, kita biasanya harusnya tentukan dulu titik-titik potongnya dengan sumbu X atau sumbu Y. Dengan di sini kita anggap sumbu X-nya adalah kuantitas dan sumbu Y adalah P atau harga. Ya, boleh juga nanti kalian gambarnya sumbu X-nya harga, sumbu Y-nya kuantitas. Oke. Nah, kita masukkan jika Q-nya 0, maka harganya 100. Maka titiknya QD, P 0,100. Jika Q-nya 50, maka P-nya 0. Ya, maka di sini di sini harusnya 50 ya, 50,0 itu. Oke. Jadi gambar grafiknya seperti ini ya. Nah, fungsi permintaan P sama dengan 100 kurang 2Q atau Q sama dengan 50 kurang setengah P. Oke, selanjutnya kita masuki ke fungsi penawaran. Fungsi penawaran suatu barang dipenuhi oleh berbagai faktor juga, antara lainnya harga barang tersebut, teknologi, pajak, dan subsidi, serta suku bunga. Nah, untuk mengetahui keterkaitan antara penawaran suatu barang dengan harga barang dan faktor lainnya kita anggap tetap, sehingga kita dapat gambarkan ke dalam sebuah fungsi penawaran. Hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah yang ditawarkan adalah positif. Ya, biasanya fungsi penawaran kita tuliskan sebagai berikut. QS sama dengan fungsi harga atau P sama dengan fungsi kuantitas. Ya, kita panjangkan formulasi persamaannya, jadi QS sama dengan A ditambah BP atau P sama dengan A ditambah BQ. Q adalah jumlah barang yang diminta, P adalah harga barang per unit, A itu angka konstanta, B itu gradien atau kemiringannya. Syarat mutlak fungsi penawaran biasanya A-nya itu boleh nilainya positif atau boleh juga negatif. Sementara nilai kemiringannya B-nya itu harus positif. Ya. Nah, bagaimana cara menentukan fungsi penawaran? Caranya sama dengan fungsi permintaan. P dikurang P1 dibagi P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 dibagi Q2 dikurang Q1. Oke. Nah, kalau kurang paham dan kurang jelas, bisa dilihat lagi dari video sebelumnya. Nah, sekarang kita masukin ke kurva atau grafik fungsi penawaran. Ya, fungsi penawaran arahnya seperti ini. Ya, nah ini kurva penawaran, boleh seperti tadi, bisa sumbu X-nya kuantitas, bisa juga sumbu X-nya harga. Begitu juga dengan sumbu Y. Ya. Nah, ini ada yang slope-nya positif, kemiringannya 0, dan yang tidak berhingga. Oke. Nah, sekarang kita masukin ke contoh dari fungsi penawaran. Nah, jika harga barang Rp40 per unit, maka jumlah penawarannya 10 unit. Kemudian, jika harga barangnya Rp60 per unit, maka jumlah penawarannya 20 unit. Tentukanlah persamaan fungsi penawarannya. Nah,
Diketahui tadi harga barangnya 40 untuk P1 dan untuk P2 adalah 60 ya. Dan untuk Q1-nya adalah 10 dan untuk Q2-nya adalah 20. Nah, kemudian caranya sama seperti fungsi permintaan. Rumusnya P dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 dibagi P2 dikurang P1 sama dengan Q2 dikurang Q1. P dikurang 40 dibagi 60 kurang 40 sama dengan Q dikurang 10 dibagi 20 dikurang 10. P kurang 40 dibagi 20 sama dengan Q kurang 10 dibagi 10. Kita kali silang ya. 10 dikali P kurang 40 sama dengan 10P kurang 400 sama dengan 20 dikali Q kurang 10 sama dengan 20Q dikurang 200 ya. Maka kemudian 10P sama dengan 20Q dikurang 200 ditambah 400. 10P sama dengan 20Q tambah 200. P sama dengan 20Q tambah 200 per 10. Maka P sama dengan 2Q tambah 10. Ini kalau dia fungsi P, fungsi harga. Nah, bagaimana kalau dia fungsi kuantitas? Maka kita balik ya transformasi rumus. 2Q sama dengan P kurang 20 dibagi 2. Q sama dengan setengah P kurang 10. Jadi, fungsi penawarannya untuk yang harga barang 40 dan barang yang ditawarkan 10 dengan harga barang 60 dan barang yang ditawarkan 20, maka fungsinya adalah P sama dengan 20 tambah 2Q atau Q sama dengan min 10 tambah setengah P. Oke, bagaimana? Mudah kan? Cukup jelas kan? Nah, kalau misalnya ada yang kurang jelas, kalian bisa mengulang lagi video ini. Nah, gambar grafik. Gambar grafik untuk P sama dengan 20 tambah 2Q atau Q sama dengan min 10 tambah setengah P. Nah, kita cari titik potongnya dulu ya, tabel pasangan nilai QS dan P. Jika QS-nya 0, maka P-nya 20. Dan jika jika P-nya 10, maka QS-nya minus 10. Maka titik QS, P 0,20 dan min 10,0. Makanya dapatnya posisi gambarnya seperti ini. Ya. Oke. Mudah kan? Nah, selanjutnya kita mencari titik keseimbangan pasar atau market equilibrium. Nah, apa maksudnya keseimbangan pasar? Nah, kan permintaan itu biasanya dari si pembeli ya, sedangkan penawaran biasanya dari si penjual. Nah, ketika terjadi kesepakatan harga antara si pembeli dan si penjual, maka itu disebut namanya keseimbangan pasar. Si pembeli menawarkan harga X rupiah misalnya, nah si penjual juga menawarkan harga X rupiah. Nah, ketika terjadi persamaan antara si pembeli dan si penjual di dalam pasar, maka itulah terjadi keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar terjadi apabila jumlah barang yang diminta oleh pembeli atau konsumen sama dengan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen atau penjual. Begitu juga dengan jumlah harganya. Harga barang dan barang yang diminta serta ditawarkan itu sama. Ya. Jadi rumusnya QD sama dengan QS, jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran, DS, D-nya ini demand ya, S-nya itu supply. Makanya dilambangkan dengan D dan S. D demand, permintaan, S itu supply, penawaran. Ya, QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS. Oke. Nah, contoh perhitungan keseimbangan pasar.
Pada harga 10 per unit, jumlah barang X yang diminta 10 unit dan yang ditawarkan oleh produsen barang tersebut adalah 15 unit. Sedangkan pada harga 8 per unit, jumlah barang X yang diminta adalah 16 unit, sedangkan yang ditawarkan adalah 11 unit. Nah, pertanyaannya, yang pertama, tentukan fungsi permintaan terhadap barang X. Yang kedua, tentukan fungsi penawaran terhadap barang X. Yang ketiga, tentukan harga dan jumlah barang keseimbangan pasar barang X. Yang keempat, gambarkan grafik atau kurva keadaan keseimbangannya. Oke, nah penyelesaiannya sama seperti membuat fungsi permintaan dan penawaran tadi ya. QD 1-nya sama dengan 10, QD 2-nya 16, P1 sama dengan 10, P2 sama dengan 8. QS 1-nya 15, QS 2-nya 11. Nah, kita buat dulu fungsi permintaan terhadap barang X-nya. P dikurang 10 dibagi 8 kurang 10 sama dengan QD kurang 10 dibagi 16 kurang 10. Maka P kurang 10 dibagi negatif 2 sama dengan QD kurang 10 dibagi 6. Kita kali silang ya. 6P kurang 60 sama dengan negatif 2QD ditambah 20. 2QD sama dengan negatif 6P tambah 20 tambah 60. 2QD sama dengan negatif 6P ditambah 80. Maka QD sama dengan negatif 6P tambah 80 dibagi 2. QD sama dengan negatif 3P tambah 40. Maka fungsi dari permintaannya adalah QD sama dengan negatif 3P tambah 40. Nah, selanjutnya kita menentukan fungsi penawaran terhadap barang X. P dikurang 10 dibagi 8 kurang 10 sama dengan Q kurang 15 dibagi 11 kurang 15. P kurang 10 dibagi negatif 2 sama dengan Q kurang 15 dibagi negatif 4. 4P tambah 40 sama dengan negatif 2Q tambah 30. 2QS sama dengan 4P tambah 30 kurang 4. 2QS sama dengan 4P kurang 10. QS sama dengan 4P kurang 10 dibagi 2. QS sama dengan 2P dikurang 5. Jadi fungsi penawaran barang X tadi adalah QS sama dengan 2P dikurang 5. Nah, menentukan keseimbangan pasar. Tadi syarat keseimbangan pasar adalah persamaan permintaan dengan persamaan penawaran. QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS. Karena tadi kita fungsinya fungsi Q, maka kita sama dengan kan QD sama dengan QS. QD sama dengan QS, 40 kurang 3P sama dengan negatif 5 tambah 2P. Negatif 5P sama dengan negatif 45. P sama dengan 9. Kemudian kita sudah tahu P-nya 9, maka kita untuk mencari Q substitusikan dengan salah satu persamaan. Kita pakai persamaan QD-nya, 40 kurang 3P. Maka Q sama dengan 40 kurang 3 kali 9. P-nya kan tadi sudah tahu di sini 9. Maka 40 dikurang 3 kali 9, Q-nya sama dengan 13. Jadi, keseimbangan pasar terjadi pada saat harga P sama dengan 9 dan kuantitas barang Q sama dengan 13 per unit atau 13,9. Nah, dari persoalan tadi, jadi bisa disimpulkan bahwa ketika penjual dan pembeli sepakat di harga 9, maka barang yang diminta dan barang yang ditawarkan juga berada di posisi 13 unit. Jadi, titik keseimbangannya berada di 13 unit barang di harga Rp9 per unitnya. Oke, cukup mudah kan? Saya harap kalian semua, kita semua bisa mengikutinya dengan baik ya. Nah, kemudian grafik keseimbangan pasar. Nah, cara menggambar grafiknya sudah seperti yang tadi ya. Kita cari titik potongnya dulu. Ini untuk grafik fungsi permintaan, QD sama dengan 40 kurang 3P. Ya. Dan ini grafik untuk fungsi penawaran, QS sama dengan negatif 5 tambah 2P. Nah, mereka berpotongan di titik kuantitasnya ada di 13,
dan harganya ada di 9. Maka titik keseimbangannya adalah harganya 9 dan barang yang ditawarkan dan diminta adalah 13 unit. Oke, cukup mudah ya semuanya. Oke, terima kasih. Sekian materi tentang fungsi permintaan, fungsi penawaran, dan keseimbangan pasar dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua, semoga mudah dipahami, dan sampai jumpa lagi di materi-materi lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.